Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Segara Bahari dengan NPM 218620606001 dari Prodi PGSD kelas 2B Universitas 11 April Sumedang. Dengan deskripsi materi, yaitu untuk kelas 5 SD, mata pelajaran IPA, tema 8 dan subtema 1, kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan indikator atau tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita simak penjelasannya. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Kemudian ada tahapan proses siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi, kedua transpirasi, ketiga adveksi, keempat kondensasi, kelima presipitasi, keenam infiltrasi, dan yang ketujuh runoff. Adapun penjelasan mengenai tahapan proses siklus air yang pertama yaitu evaporasi adalah menguapnya air dari sungai, laut, dan lain sebagainya ke atmosfer. Yang kedua yaitu transpirasi merupakan penguapan oleh tumbuh-tumbuhan. Ketiga, ada adveksi yaitu bergeraknya awan satu ke awan yang lain. Lalu yang keempat ada kondensasi, yaitu adanya penggumpalan partikel es di awan. Kelima yaitu presipitasi, adalah proses jatuhnya air menjadi hujan ataupun salju. Keenam yaitu infiltrasi, adalah meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada runoff, yaitu keluarnya air dalam tanah dan mengalir kembali ke laut. Selain proses tahapan, siklus air juga memiliki dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan untuk makhluk hidup. Seperti apakah dampak-dampak siklus air tersebut? Mari kita simak ke penjelasan berikutnya. Yang pertama, ada kegunaan air untuk kehidupan manusia. 1. Bisa dipakai untuk minum. 2. Untuk mandi. 3. Untuk memasak. 4. Mencuci. 5. Membersihkan rumah. 6. Pelarut obat. 7. Pembawa bahan buangan industri. 8. Menyiram tanaman. 9. Sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. 10. Sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu yang kedua, ada kegunaan air untuk kehidupan tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan yakni peran pentingnya dalam proses pembuatan makanan sendiri atau yang disebut dengan fotosintesis. Pada proses ini, air akan diserap akar melalui tanah dengan membawa unsur hara dan mineral dari tanah. Kemudian, air akan dialirkan ke batang sampai daun. Ketika sudah mencapai rongga daun, air akan menjadi membantu proses fotosintesis dan menguap menjadi uap air. Tidak hanya membantu proses fotosintesis, air juga bermanfaat untuk mendorong proses respirasi. Kemudian yang terakhir, ada kegunaan air untuk kehidupan hewan. Selain manusia dan tumbuhan, hewan juga menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lainnya, manfaat air yang utama bagi hewan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Tidak hanya itu, air bahkan juga bermanfaat sebagai habitat hidup bagi beberapa hewan, seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Selain itu, air juga bermanfaat untuk mengatur tekanan darah dan menjaga suhu tubuh hewan.
Nah, setelah kita menyimak ataupun memahami apa itu siklus air, dapat disimpulkan bahwa siklus air adalah proses perjalanan pada air di bumi yang memiliki dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, yaitu terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas. Melalui daur air, air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.